Halo ibu-ibu balita, sudah berapa umur anak Anda saat ini? Apakah sudah memenuhi gizi seimbang yang baik untuk mereka? Apakah itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, serta memperhatikan prinsip keanekaragaman makanan, aktivitas fisik, kebersihan, serta berat badan ideal. Jika gizi kurang, maka anak akan gampang sakit dan tidak produktif. Sedangkan jika terlalu berlebihan, akan menyebabkan anak gemuk atau obesitas. Itu sebabnya gizi yang seimbang sangatlah penting. Apakah pedoman gizi kita sekarang? Dulu ada pedoman 4 sehat 5 sempurna, di mana ditekankan pada konsumsi nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan memandang susu sebagai bahan pangan yang menyempurnakan atau pelengkap. Sedangkan sekarang, ada pedoman gizi seimbang yang dimaknai sebagai susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, sehingga susu bukanlah pelengkap, ia adalah termasuk ke dalam kelompok lauk pauk. Sehingga sekarang, 4 sehat 5 sempurna tidak lagi dipakai sebagai pedoman gizi. Ada 4 prinsip pedoman gizi seimbang. Yang pertama, mengonsumsi anekaragaman pangan. Kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Ketiga, melakukan aktivitas fisik. Serta keempat, memantau berat badan secara teratur. Prinsip yang pertama, yakni mengonsumsi anekaragam pangan. Perlu ibu ketahui bahwa tidak ada satupun makanan yang mengandung zat gizi yang lengkap, sehingga menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kesehatan kita. Seperti nasi, mereka mungkin adalah sumber utama kalori, tetapi miskin vitamin dan mineral. Sayur dan buah juga begitu, mereka kaya vitamin, mineral, dan serat, tetapi miskin kalori dan protein. Namun, khusus untuk bayi yang berusia 0-6 bulan, ASI merupakan makanan tunggal yang sempurna. Itu sebabnya bagi kita sekarang, makanan itu haruslah beragam. Tahukah ibu bahwa 100 gram nasi itu sama saja dengan setengah gelas bihun, sama dengan 4 buah biskuit, sama dengan 2 biji kentang, setengah gelas makaroni, 1 gelas mie kering, 1 biji sedang ubi, 3 iris roti putih, 1,5 singkong, 5 sendok makan tepung terigu, dan 10 sendok makan tepung beras. Daftar di atas merupakan bahan penukar karbohidrat, sehingga ibu balita bisa memberikan variasi makanan pokok kepada balita, sehingga balita tidak mudah bosan dan belajar makan berbagai macam variasi makanan. Bagaimana dengan protein hewani? 40 gram ayam itu sama saja dengan 35 gram ikan kakap, 15 gram ikan asin, sama dengan 20 gram teri kering, 35 gram udang segar, 10 potong bakso sedang, 1 potong sedang hati ayam atau hati sapi, 1 butir telur ayam atau telur bebek, atau 5 butir telur puyuh. Daftar di atas merupakan bahan penukar protein hewani. Itu sebabnya ibu balita bisa mengganti lauk balita, bahkan jika balita memiliki alergi lauk tertentu. Hal yang sama berlaku dengan protein nabati, di mana 2 potong tempe itu sama saja dengan 2 sendok makan kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, atau oncom. Atau sama saja dengan 1 sendok makan tahu, 2,5 sendok makan kacang kedelai, dan 2,5 sendok makan bubuk sari dele. Begitu juga dengan sayuran. Begitu banyak variasi sayuran yang bisa diperkenalkan ibu balita kepada balita seperti bayam, buncis, daun pepaya, labu siam, daun ketela rambat, kacang panjang, wortel, jagung muda, kacang kapri, kangkung, tomat, labu air, pepaya muda, sawi, seledri, tauge, sehingga balita bisa belajar makan sayur-sayuran sejak awal. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya anekaragaman makanan, prinsip gizi seimbang lainnya adalah membiasakan perilaku hidup sehat. Mengapa penting? Karena penyakit infeksi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi seseorang, terutama anak-anak. Seseorang yang sudah menderita penyakit infeksi akan mengalami penurunan nafsu makan, sehingga jumlah dan jenis zat gizi yang masuk ke dalam tubuh berkurang. Contoh perilaku hidup sehat.
Contoh yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, menutup makanan yang disajikan sehingga menghindarkan makanan dari kontaminasi. Yang ketiga, selalu menutup mulut dan hidung bila bersin agar tidak menyebarkan kuman serta penyakit. Prinsip gizi seimbang yang ketiga, yakni melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dan yang masuk ke dalam tubuh. Ibu balita maupun balita perlu melakukan aktivitas fisik. Ajak anak berolahraga maupun bermain bersama. Selain mendekatkan diri dengan anak, keluarga juga sehat. Prinsip gizi yang terakhir yakni memantau berat badan. Pantau berat badan balita dengan rutin ke posyandu untuk mencegah atau menangani apabila anak kekurangan maupun kelebihan gizi. Pesan gizi untuk balita 0-6 bulan, yakni yang pertama melakukan IMD atau inisiasi menyusu dini, yang merupakan proses menyusu dimulai secepatnya dengan cara segera setelah lahir bayi diterungkapkan di dada ibu sehingga kulit ibu melekat pada kulit bayi minimal 1 jam atau sampai menyusu awal selesai. Akan dihasilkan kolostrum berwarna kuning keemasan dan bertekstur kental yang sangat baik untuk daya tahan tubuh balita. Yang kedua, berikan ASI eksklusif sampai umur 6 bulan. Tidak ada penambahan makanan atau minuman tertentu termasuk madu atau air putih, hanya ASI saja. Karena ASI cukup dan sangat baik untuk pencernaan balita yang masih berkembang. Alasan yang kurang tepat, bayi diberi MPASI atau makanan pendamping ASI yang tidak sesuai dengan umurnya. Yang pertama, ibu atau pengasuh melihat tanda bayi lapar, seperti memasukkan tangan ke dalam mulut. Padahal memasukkan tangan ke dalam mulut adalah perkembangan yang normal bagi bayi. Yang kedua, adanya kepercayaan bahwa bayi sudah berkurang minum ASI, sehingga perlu diberi MPASI. Yang ketiga, berat badan tidak seperti yang diharapkan oleh ibu, sehingga ibu memberikan MPASI terlalu cepat. Yang keempat, adanya pengaruh orang lain, seperti omongan tetangga, baik dari ibu sendiri maupun dari iklan-iklan makanan bayi. Tanda balita yang sudah siap menerima MPASI. Yang pertama, jika bayi didudukkan, kepala sudah tegak. Yang kedua, mulai meraih makanan dan memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang ketiga, jika diberi makanan lumat, tidak mengeluarkan makanan dengan lidahnya. Pesan gizi untuk balita 6-8 bulan. Yang pertama, lanjutkan ASI. Lalu, berikan secara bertahap dari bubur saring hingga bubur kasar. Buah dapat diberikan dengan cara dihaluskan sebagai selingan bayi. Pesan gizi untuk balita 9-11 bulan. Ibu tetap memberikan ASI. Lalu, berikan secara bertahap nasi tim saring sampai nasi tim biasa. Buah masih dihaluskan. Makanan mulai diberikan secara bervariasi. Pesan gizi untuk balita 12-24 bulan. Lanjutkan ASI hingga umur balita 2 tahun. Berikan secara bertahap nasi tim hingga makanan keluarga. Makanan di sini sudah mulai bervariasi. Bayi mulai diperkenalkan berbagai macam aneka ragam makanan pokok, sayuran, buah, maupun juga lauk pauk. Pesan gizi untuk balita 2 tahun sampai 5 tahun. Yang pertama, biasakan makan 3 kali sehari. Jangan lupa untuk sarapan. Batasi makanan selingan terlalu manis, asin, dan yang berlemak. Perbanyak protein. Lalu selingan diberikan 1-2 kali sehari. Biasakan anak beraktivitas fisik serta bermain.